Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Milani. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa periode perubahan dan perkembangan beragam hal, baik perubahan hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial. Masa remaja menurut WHO merupakan suatu fase perkembangan antara anak ke dewasa, berlangsung antara usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa remaja, terjadi perubahan dan pertumbuhan yang sangat cepat. Pengaruh hormonal dapat menjadi penyebab ketidakstabilan emosi pada remaja. Tekanan dari teman sebaya menjadi lebih penting dari perhatian orang tua. Akan tetapi, banyak orang tua dan remaja dapat melalui masa-masa sulit ini dengan cinta dan perhatian. Akan tetapi, pada remaja yang mengalami atau merasa kurangnya dukungan emosional akan menimbulkan masalah-masalah emosional yang temporer dan permanen. Untuk mengkompensasinya, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara maupun agama, seperti penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, lalu ada juga berhubungan seksual secara tidak aman. Seks mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat atau ditunjuk. Jenis kelamin ini memberi kita pengertian tentang suatu sifat atau ciri membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Sedangkan seksualitas menyangkut dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Perilaku seks adalah segala bentuk aktivitas yang muncul berkaitan dengan dorongan seks, dengan atau tanpa melibatkan orang lain ataupun pasangan, seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, lalu saling menggesekkan alat vital atau disebut juga dengan petting, hingga berhubungan seks merupakan perilaku seks dengan melibatkan pasangan. Nah, adapun yang tidak melibatkan pasangan disebut dengan masturbasi atau onani. Lalu mengapa sih sex education itu penting? Yang pertama adalah di mana anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka belum paham dengan sex education, sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang sangat tabu. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut, para remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksi. Lalu faktor yang kedua yaitu dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi mereka di lingkungan sosial masyarakatnya. Hal ini ditawarkan hanya sebagai komoditi, seperti media-media yang menyajikan hal-hal yang bersifat pornografi, antara lain yaitu VCD, majalah, internet, bahkan tayangan televisi pun saat ini sudah mengarah kepada hal yang seperti itu. Nah, dampak dari ketidakpahaman remaja tentang sex education ini, banyak hal-hal yang negatif terjadi seperti hubungan seks di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, penularan virus HIV, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Iniarti. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perubahan fisik pada masa remaja. Yang pertama ada tanda-tanda seks perimer, yaitu pada lelaki mengalami mimpi basah, menandakan bahwa fungsi organ reproduksi pria matang, dan yang berarti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual, sehingga mengeluarkan sperma. Dan untuk pada perempuan, datangnya haid atau menstruasi yang keluarnya darah kotor dari kemaluan. Selanjutnya ada tanda sekunder. Pada tanda-tanda pada lelaki yaitu suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh rambut pada sekitaran ketiak atau kemaluan, otot-otot mulai kekar, dan dada menjadi bidang. Yang selanjutnya ada pada perempuan yang yaitu payudara membesar, punggung membesar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitaran kemaluan, dan kulit pun lebih halus. Selanjutnya adalah akibat dari hubungan seksual dini. Dari hubungan seksual dini bisa mengakibatkan yang pertama kanker serviks dan AIDS, yang kedua penularan infeksi menular seksual, yang ketiga bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, yang keempat bisa terjadi aborsi, dan yang terakhir bisa terjadi gangguan psikologi.
Nah, yang terakhir adalah penyimpangan seksual remaja. Suatu dikatakan menyimpang apabila dilakukan di luar kebiasaan umum atau di luar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagian remaja yang telah memiliki dorongan seksual akan menyalurkannya kepada objek. Yang pertama bisa kepada benda-benda, yang kedua bisa kepada saudara kandung, yang ketiga bisa kepada sesama jenis, dan yang terakhir bisa kepada binatang. Ataupun memang dilakukan dengan cara yang tidak biasanya. Contohnya yang pertama bisa dilakukan lewat mulut, yang kedua dilakukan lewat dubur, dan yang terakhir dilakukan sebelum hubungan seksual melakukan penyiksaan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sugara dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan yang selanjutnya adalah cara menghindari dorongan hubungan seksual. Yang pertama adalah taat untuk beribadah, dan yang kedua adalah melakukan hal yang positif, misalkan berolahraga dan juga kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah remaja tahu dan paham tentang tugasnya. Dan yang terakhir adalah pengawasan dari orang tua. Bagi yang belum paham, komen dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.